Anda sudah mendengar sendiri tadi saat masyarakat kemudian ditanya dari berbagai hasil survei siapa nih yang jadi presiden atau calon presiden favorit pada pemilu 2024 mendatang. Memang nama Pak Ganjar Pranowo kemudian juga Pak Anies Baswedan ini selalu mengemuka, bahkan selalu ada di tiga besar dua nama ini. Lalu bagaimana juga dengan rencana Nasdem yang kabarnya akan menduetkan dua nama ini. Padahal kita tahu bahwa salah satu nama yang dicalonkan yaitu Pak Ganjar ini adalah miliknya dari partai lain, PDIP. Nah, kita akan juga melihat dan mendengar rencana ke depan dari Nasdem. Untuk bisa membahas mengenai hal itu, kita sudah kedatangan para narasumber yaitu Pak Bestari Barus selaku tim pemenangan pemilu dari Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Putri. Baik, nanti kita akan dengarkan bagaimana rencana besar Pak dari Nasdem, tapi juga kita akan mendengarkan pandangan dari pengamat politik yang juga Direktur Foxpol Center, Bang Panggi Caniago. Kalau saya biasanya panggilan akrabnya adalah Bang Ipang. Bang Ipang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Malam, Bang Ipang. Selamat malam. Baik, nah ini Pak langsung saja kita lihat di belakang ini sudah ada foto dari dua nama tadi yang selalu didengung-dengungkan jadi favorit. Pak Anies, Pak Ganjar. Benar nggak sih Pak bahwa Nasdem ini mengatakan yang ideal adalah supaya tidak terjadi polarisasi, dua nama ini kemudian diduetkan sebagai capres dan cawapres pemilu mendatang? Ya, terima kasih Mbak Putri, terima kasih TV One yang sudah memfasilitasi sehingga ini bisa nanti menjadi bagian daripada acara yang bisa mencerahkan masyarakat. Pertama saya ingin sampaikan bahwa tentu Partai Nasdem salah satu kontestan pemilu. Dan tentunya Bang Surya selalu menyampaikan kepada kami bahwa Nasdem dibuat atau didirikan bukan semata-mata untuk kemudian terkait dengan bagaimana kemudian aktif untuk sirkulasi kekuasaan atau merebut kekuasaan semata. Namun tentu kita ingin menghadirkan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat. Sesuatu yang terbaik masyarakat tentulah kalau itu terkait dengan pemilu maka orang-orang yang dicalonkan baik itu menjadi anggota legislatif kah atau kepala daerah kah di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi sebagai gubernur bahkan kepada presiden wakil presiden tentulah orang-orang yang dianggap mampu satu visi dengan Nasdem dengan gerakan perubahan. Nah, kaitannya dengan tadi ada disampaikan mengenai kemungkinan, ya tentu kemungkinan itu selalu terbuka. Kita mengetahui bahwa dua nama yang digambar belakang ini adalah juga putra-putra terbaik. Bahkan kalau bisa dibilang sebetulnya keduanya juga berteman. Tapi dua-duanya sevisi nggak Pak dengan Nasdem? Keduanya adalah berteman dan sama-sama lulusan Universitas Gadjah Mada kalau nggak salah saya. Iya kan? Artinya sudah berteman cukup lama. Namun ketika hari ini kita mendekat kepada kontestasi, tentu ada hal-hal lain yang harus juga menjadi concern baik oleh partai politik maupun masyarakat bahwa utamanya Nasdem sendiri punya proses di dalam melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calon. Baik. Tapi sepertinya proses untuk pendekatan sama Pak Anies sudah dimulai lama, Pak. Ya kan memang sejarah saya kira begini bahwa Anies Baswedan yang sekarang ini adalah Gubernur DKI Jakarta memang dari awal dulu juga memang sudah menjadi bagian dari cikal bakal terbentuknya Partai Nasdem. Beliau adalah seorang deklarator Ormas Nasional Demokrat sebagai cikal bakal dari Partai Nasdem, terbentuknya Partai Nasdem, dan berhubungan sangat baik dengan ketua umum kami, Bang Surya. Ya. Gitu. Kalau Pak Bestari tadi mengatakan bahwa nanti nama-nama yang akan diusung ini adalah sosok-sosok terbaik dan juga punya satu visi dengan Partai Nasdem. Nah, keunggulan dari kedua sosok ini apa Pak? Keunggulan dari Pak Anies ataupun juga keunggulan dari Pak Ganjar? Sebelum saya menjawab itu, tentu supaya ini agak berkesinambungan, saya kira bahwa Nasdem punya proses di dalam akan menentukan siapa yang akan menjadi calon nanti. Maka hari ini
sampai dengan tanggal 15 ada 17 Juni nanti, ini sudah sangat dekat ya, Betul. 2 minggu dari hari ini. Ya. Ini DPW sedang melakukan konsolidasi, rapat koordinasi tingkat wilayah untuk kemudian yang nanti akan dibawa kepada Rakernas. Nah, di situ juga ada nanti usulan bakal calon ya dari masing-masing DPW yang akan dihantarkan kepada Rakernas dan memberikan kewenangan penuh kepada Bang Surya untuk mengambil satu keputusan terkait siapa yang akan dicalonkan. Jadi ini nanti ada mekanisme dulu. Baik. Gitu. Ya bisa saja nama itu akan lebih dari satu, bukan cuma Anies Baswedan, Oke. ya, tapi bisa saja nanti ada yang lain gitu. Nah, kalau ditanyakan apa kelebihan Anies Baswedan dan apa kelebihan Ganjar, saya kira begini, Nasdem itu menghindari ya terjadinya polarisasi yang diakibatkan oleh ya salah satunya dukung mendukung, ya kalau kita sebutkan nanti adalah ini kelompok quote and quote kiri representatifnya si A, kemudian kanan representatifnya si B. Itu kita sebetulnya sangat menghindari itu dan kami taat dan patuh kepada pimpinan kami Bang Surya. Sehingga kehadiran Nasdem ini hanyalah bagaimana kemudian bangsa ini mendapatkan yang terbaik. Maka ketika kemudian di situ tertulis Ganjar Anies atau Anies Ganjar, ya kan? Seperti judul pada acara ini dikarenakan mungkin kemarin itu ada pertemuan Bang Surya selaku tokoh nasional, Ketua Umum Partai Nasdem, itu dengan teman-teman redaktur, ya media-media yang hadir bertemu dengan Bang Surya, kemudian pembahasan yang cukup panjang tentang situasi kebangsaan kita ini, akhirnya terbetiklah bahwa ini bisa menjadi salah satu solusi. Artinya Bang Surya, Ketua Umum kami ini berusaha memberikan pemikiran yang terbaiknya bahwa ini bisa menjadi tawaran solusi. Tetapi tentunya hal ini juga sebagai satu tawaran kepada masyarakat bangsa ini, tidak bisa kemudian Nasdem harus bersendiri di dalam menghadapi kontestasi ini yang kemudian outputnya nanti adalah bagaimana kemudian persoalan bangsa terkait polarisasi ini bisa terselesaikan. Baik. Tentu partai-partai politik yang lain juga harus turut bersama-sama dengan beliau bagaimana kemudian mengentaskan permasalahan ini. Masalah ini sederhana. Ya, hanya perlu bagaimana kemudian kontestan pemilu dalam hal ini partai politik bisa kemudian berpikir sama bahwa bangsa ini harus lebih baik ke depan dan jangan ada lagi kemudian kita sudah bosan itu mendengar kata-kata hei kadrun, ya kan? Satu lagi apa itu? Cebong. Hei cebong, sudahlah. Sampai kapan kita harus begini? Bangsa lain melihat kita ini lucu. Maka kami sebagai kader merasa berterima kasih bahwa ada pemikiran Bang Surya yang sedemikian hebat yang bisa ditawarkan kepada masyarakat gitu. Dan juga tentunya elit-elit politik di Republik tercinta ini. Saya kira itu. Harapannya jangan ada lagi kadrun, kampret, cebong, atau istilah apapun yang kemudian memecah belah masyarakat, Bang Ipang. Ini merupakan salah satu usul yang positif untuk bisa menjembatani antara dua kelompok yang disebut sebagai ini satu pahamnya nasionalis, satunya agamis begitu. Iya, sebenarnya begini Mbak Putri apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bestari bahwa niat ikhtiarnya ini luar biasa untuk menjaga keutuhan negara kita NKRI. Itu pertama. Yang kedua adalah menurut saya ini akan mengalami patahan di tengah jalan kalau blok ideologis ini mengental, misalnya mengental dengan blok ideologis nasionalis, misalnya NTT sama Manado, kemudian blok preferensi politik Islam Sumatera Barat, Jawa Barat misalnya, ketika dimainkan polarisasi isu. Kemudian ada kita masih kebayang isu itu waktu itu kalau milih Pak Jokowi nggak boleh disolatkan gitu di Sumatera Barat. Kemudian di NTT misal muncul isunya kalau akan bangkit khilafah, kemudian Pancasila akan dipakai lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ini
mengentalnya blok ideologis ini mungkin itu niat Pak Surya Paloh untuk supaya lebih cair. Jadi ini tidak lagi dibenturkan oleh polarisasi isu yang kuat, kemudian bentuk bagaimana membakar isu-isu ini sampai gosong gitu isunya. Hanya di media sosial sampai di bawah tatanan masyarakat. Nah, tetapi yang kedua adalah begini Mbak Putri, ini juga akan selesai kalau misalnya pertarungannya besok itu tidak lagi multipolar, tidak lagi dua kutub. Ya kalau misalnya sudah ada pemecah gelombang, sudah ada calon poros 1, poros 2, dan poros 3. Menurut saya kekentalan blok ideologis polarisasi permainan pada konteks isu-isu agama, isu-isu nasionalis, menurut saya juga akan padam dengan sendirinya gitu. Karena ada pemecah gelombangnya. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, saya kok nggak yakin blok ini akan ketemu. Walaupun itu cocok-cocok ideologi lah ya, Ganjar kemarin Andika, Ganjar Ridwan Kamil karena provinsinya paling besar, kemudian suaranya terbanyak di sana penduduknya, Ganjar Khofifah, kemudian ada NU-nya, Ganjar Erik karena dianggap bohir lah, punya logistik, kemudian Ganjar Airlangga, itu cocok-cocok saja gitu. Nah muncullah sekarang narasi Ganjar, Anies Ganjar. Tapi dari segmen basis data saya, Voxpol Center pada bulan Maret, ini dari basis segmen pemilihnya, kolamnya ini memang udah nggak ketemu gitu. Misalnya gini, pemilih Pak Jokowi Ma'ruf Amin pada 2019 kemarin kita tanya mereka milih siapa, milih Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kemudian kita tanya lagi, sekarang mereka milih siapa? Itu 70% ke Pak Ganjar. Nah begitu juga basis segmennya pemilihnya dulu memilih Pak Prabowo Sandi, sekarang 50% ke Pak Anies Baswedan. Nah partainya, migrasinya juga nggak jauh-jauh beda, nggak ada splitnya, nggak besar. Hanya splitnya terjadi pada basis pemilih Gerindra terbelah. Ada yang sebagian milih Pak Prabowo, ada sebagian yang milih Pak Anies. Nah tetapi pada pemilih PDIP itu strong votersnya itu kuat ke Mas Ganjar. Nah kemudian bagaimana ini kalau kemudian kita muncul kepada relawannya yang ketiga, goyang nggak relawannya ini gitu kan? Karena memang saya mengatakan ya, apakah bisa? Ya bisa saja dicocokkan tadi sama-sama yang dibilang Pak Bestari, dia alumni UGM, ya kan sama-sama pemimpin yang tetapi di partainya pun belum tentu ketemu gitu. Misalnya ada polarisasi partai saja, blok ideologis jelas sekali. Misalnya catch all party sama match all party, partai berbasis ideologi kanan, sangat kanan Islamnya ya PKS. Kemudian kita ekstrim kirinya sangat nasionalis, ekstrim nasionalis ya PDIP. Ini juga belum tentu bisa ketemu basis platform ideologinya. Walaupun bangunan koalisi kita trennya hari ini cenderung transaksional, pragmatis, populisme. Itu cenderung koalisi kita bangunan seperti itu. Tetapi memang saya termasuk orang yang sangat-sangat tidak menerima besok itu ada dua poros itu. Supaya rematch Pilpres itu Bang Bestari, sebenarnya tidak terulang lagi bahwa dihadap-hadapkan dua poros ini. Dan ini sebetulnya seksi isu-isu polarisasi itu digoreng karena kebutuhan tadi. Karena begitu isu agama kanannya dikuatkan, maka di Sumatera Baratnya kuat strongnya pemilihnya sana. Dia akan mengental sendiri sesuai dengan blok ideologisnya. Nah ketika kemudian isu-isu nasionalis dikuatkan, dia kuat di NTT-nya, di Manadonya. Tapi itu bukan kebutuhan, tapi adalah transaksional pragmatis untuk menang, sehingga terlalu besar bencananya ke NKRI kita, yaitu isu-isu agama, polarisasi ini dibenturkan. Dan itu sangat merusak, lukanya dalam sekali Mbak Putri. Dan sangat lama. Karena keterbelahannya, lukanya menganga dan besar. Nah mungkin maksud Pak Surya Paloh ya Bang Bestari, yang saya maksud mungkin, apakah mungkin ini bisa terjadi gitu? Perkawinan silang. Pertama soal chemistry-nya, yang kedua soal partai koalisinya. Karena di Indonesia koalisi itu tidak hanya karena partai chemistry-nya sama, karena juga ditanya capresnya kuat nggak, menang nggak gitu. Itu juga. Ada juga, ini kata Pak Bestari bilang tadi ke saya, untuk apa juga kita berkoalisi walaupun kita menang tapi nggak cocok dari awal gitu. Sudah chemistry-nya udah nggak nyaman. Tapi ada juga partai yang nggak pernah berkuasa 10 tahun, yang penting menang dulu, nanti cocok-cocok aja. Nah gitu ada. Nah ini sebetulnya tidak mudah membangun koalisi itu. Walaupun Mas Ganjar juga hari ini juga pasti akan kebingungan
dia tidak juga berani ke partai mana menghadap Betul, gitu. betul. Bahkan di injury time last minute, mungkin PDIP pun belum tentu ngasih siapa namanya. Itu dia. Sementara beliau juga nggak berani ke partai lain gitu. Karena beliau yakin ya mungkin menang hanya dengan PDIP misalnya. Ya. Nah ini yang saya pikir dinamikanya luar biasa, complicated. Jadi tidak semudah yang kita bayang. Tapi kalau dicocok-cocoki logi tadi ya cocok aja. Ya gitu. bisa aja. Bisa Baik. aja dicocok. Sangat complicated, tidak mudah memang untuk bisa menyatukan dua nama, dua sosok yang gambarnya kami pasang sebagai layar kami ini. Apalagi tadi ada faktor mengenai masalah partai. Koalisi partai tidak bisa dikesampingkan. Karena kami juga penasaran, kok bisa juga Nasdem kemudian ingin tujuannya adalah tidak ada polarisasi, tapi nama yang diusung adalah nama ini kadernya pemilik partai lain begitu Pak. Nanti kita bahas lagi Pak Bestari, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.